أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين. Alhamdulillah, sembari kita menunggu masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Selangor dan sekitarnya, kita akan melanjutkan kembali bacaan kita kitab Bidayatul Hidayah karangan Sayyidil Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang utuh kepada kita dan memberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan ajaran dan isi kitab ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Qala radhiyallahu taala an, adabus shalah. Adab-adab dalam mengerjakan salat. Ibadah salat ini merupakan ibadah yang paling mulia yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah pamungkas yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini merupakan ibadah yang paling pokok, yang paling vital dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, agar salat ini menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan bukan hanya rukun dan syaratnya saja, akan tetapi adab-adab dalam melaksanakan sholat itu pun perlu kita jaga, perlu kita lakukan agar sholat itu mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang terbaik, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang kelak mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah pada sore ini sebelum menjelang salat maghrib untuk wilayah Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya, kita akan melanjutkan kajian kita sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Adabus shalah, adab-adab dalam mengerjakan salat. Fa idza faraqta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani was thiyabi wal makan wa min satril aurati ila surrati ila rukbah min as-surrati ila rukbah fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamayka bihaitsu la tadummuhuma. Dan apabila engkau wahai seorang hamba yang ingin melaksanakan sholat telah selesai dari min taharatil hadasi wa taharatil khabath, selesai dari bersuci baik itu hadas kecil maupun hadas besar, wa taharatil khabath, demikian juga membersihkan badanmu dari najis-najis, wa taharatil khabathi fil badan, dan membersihkan najis-najis yang ada di badanmu. Wasyabi, demikian juga pakaianmu suci dan bersih. Wal makani, demikian juga tempat sholat di mana kita akan sholat di situ. Wa min satril aurah, demikian juga setelah kamu menutup aurat. Minas surrati ila rukbati, dari lutut sampai ke pusat bagi laki-laki itu yang wajib ditutup. Akan tetapi alangkah lebih sempurnanya apabila kita tutup seluruhnya agar kelihatan lebih rapi dan lebih sopan. Adapun perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Fastaqbil qiblata, maka menghadap kiblatlah. Beliau di sini menjelaskan tentang persiapan sebelum melaksanakan sholat. Persiapan-persiapan ini
wajib kita tunaikan agar sholat yang kita lakukan nanti berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqbilil qiblata, dan berdirilah menghadap kiblat. Tentunya yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Ya, kita harus hati-hati sebelum kita sholat, kita harus memastikan arah kiblat terlebih dahulu. Karena apabila saat kita sholat tidak mengarah ke kiblat, maka sholat kita tidak akan sah. Tapi alhamdulillah sekarang kan enak, ada aplikasi khusus di Play Store ya untuk melacak dan mencari arah kiblat yang sesuai dengan tempat di mana kita berada pada saat itu ketika ingin melaksanakan sholat. Qa'iman, dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, tentunya bagi yang mampu. Muzawijan, dengan merenggangkan baina qadamaika, merenggangkan kedua kaki kita, akan tetapi tidak terlalu lebar. Perenggangan itu tidak terlalu lebar seperti yang sering kita lihat di masjid-masjid belakangan ini. Ada sekelompok orang yang ketika berdiri hendak sholat, dia berdiri dengan tegak akan tetapi terlalu mengangkang atau terlalu melebarkan antara kaki satu dan kaki yang kedua, maksudnya terlalu merenggangkan. Adapun dalam agama kita diajarkan merenggangkan kaki itu kira-kira ya sebatas 1 jengkal, tidak lebih dari itu. Karena apabila lebih dari itu maka akan perlu banyak tempat ya yang kita butuhkan dalam melaksanakan sholat. Bihaitsu la tadummuhuma, ya dengan gambaran ya kamu tidak merapatkan keduanya. Wastawi qa'iman, dan berdirilah dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Jangan membungkuk ya, atau jangan juga ke samping seperti orang yang sedang istirahat sambil berdiri, akan tetapi berdiri dengan tegak dengan badan yang lurus, kepala pun ya lurus ke atas dan agak sedikit saja ditundukkan ya menghadap atau melihat ke tempat sujud kita. Wastawi qa'iman waqra, dan bacalah a'udzubillahi qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Dan sebelum kita melakukan takbiratul ihram, kita disunnahkan untuk membaca suratul nas, qul a'udzu birabbin nas. Dan ini bukan perkara yang bid'ah, karena tidak ada percampuran antara qul a'udzu birabbin nas yang kita baca sebelum takbir dengan ibadah sholat kita. Ini merupakan dua ibadah yang berbeda, yang terasing. Yang pertama adalah takbiratul qul a'udzu birabbin nas, itu kita baca sebelum kita melakukan sholat. Jadi suatu saat saya menjadi imam di sini, di suatu masjid dekat rumah, ya surau dekat rumah yang bernama Masjid Asy-Syakir. Setelah selesai sholat, ada sahabat dari Irak. Tiba-tiba dia mendekat kepada saya dan mengatakan, ya Ustaz Sultan, kenapa kamu tadi sebelum takbiratul ihram membaca qul a'udzu birabbin nas, setelah itu melafazkan niat sholat? Ya, itu kan bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya pun tersenyum dan mengatakan, ya itu bukan bid'ah karena saya tidak mencampurkan antara dua jenis ibadah. Qul a'udzu birabbin nas itu saya baca sebelum takbiratul ihram, dan permulaan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Tapi dia tidak bisa terima, dia tidak bersetuju dengan alasan yang saya kemukakan. Dan itulah ya, disebabkan karena mungkin kurang membaca atau tidak berguru kepada para ulama. Karena tidak semua orang Arab itu paham tentang agama. Di kawasan Kajang tempat saya tinggal ini, di sini ramai sangat orang-orang Arab. Sama ada daripada Irak, demikian juga daripada Syria, daripada Libya, demikian juga Sudan dan Mesir. Tetapi kebanyakan mereka adalah para pelajar dan juga pelarian perang yang sama sekali tidak kurang memahami agama. Walaupun banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran, akan tetapi tidak pernah mengaji kepada para ulama. Sehingga saat kita berdiskusi dengan mereka terkait dengan suatu hukum, kelihatannya mentok, ya, tidak nyambung. Karena apa? Mereka tidak cukup ya basic
atau dasar-dasar pemahaman tentang agama. Walaupun mereka menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, tidak semua orang Arab itu paham tentang agama. Tapi bukan kita menghina, ya, saya hanya menjelaskan kenyataan yang berlaku di lingkungan kita. Tahassunan biha minasyaitonir rajim sebagai benteng atau perlindungan dari gangguan setan yang terjang. Karena ketika kita sholat, ada setan-setan khas yang diutus oleh iblis untuk menggoda kita, untuk mengingatkan kita tentang perkara-perkara di luar sholat, sehingga menyebabkan kita lalai dan sholat kita dianggap sebagai sholat yang sia-sia. Oleh sebab itu, agar syaitan ini tak mempunyai kekuatan untuk datang dan menggoda kita saat kita sholat, maka kita disunahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, bismillah, suratun nas. Tujuannya adalah untuk membentengi dan menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan tersebut. Wa ahdir qalbaka ma anta fih, dan hadirkanlah hatimu ya, ketika engkau ingin melakukan sholat. Kita diperintahkan untuk menghadirkan hati, bahwa kita sedang berada di hadapan Allah dan ingin ya, melakukan munajah dan sedang berhadapan ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdir qalbaka ma anta fih, dan hadirkanlah hatimu ya, untuk menyadari dan ya, untuk mengetahui tentang apa yang sedang kamu lakukan. Maknanya sebelum kita takbiratul ihram itu kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini sedang dalam persiapan sholat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemuka dengannya. Wa farriq minal waswas, dan kosongkanlah hatimu dari waswas, keraguan-raguan. Wanzur baina yadaik man taqumu wa man tunaji, dan ya, perhatikanlah baik-baik di hadapanmu tentang siapa yang kamu akan hadapi, demikian juga siapa yang akan kamu bermunajah kepadanya. Wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafirin wa sadrin mashhunatin biwaswasid dunya wa khaba'ithis syahawat. Ya, dan merasa malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa malulah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang kosong, hati yang lalai. Wa sadrin mashhunatin biwaswasi ad-dunya, demikian juga dan hati yang penuh dengan gambaran-gambaran ya, bisikan-bisikan dunia, was-was tentang dunia. Wa khaba'ithis syahawat, demikian juga dengan keburukan-keburukan syahwat. Kita malu berhadapan dengan Allah dengan membawa kotoran-kotoran, demikian juga pikiran-pikiran yang terpecah belah. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak serius, kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dianggap sebagai keburukan. Contoh misalnya saat kita bertemu dan berjumpa dengan seorang yang sangat dihormati. Ketika kita sedang berada di hadapannya, kita menengok ke kanan dan ke kiri, atau kalau dalam bahasa Jawanya dia orang istilahkan dengan celingak-celinguk sana kemari, ya, buka handset, demikian juga yang lainnya. Tentulah seseorang mulia yang ada di hadapan kita ini akan tergores hati, akan merasa kecewa dan marah kepada kita. Itu manusia. Ya, macam mana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah mencukupkan kita dengan seluruh keperluan hidup kita. Maka perkara tersebut tak patut kita lakukan. Mohon maaf sebab saya campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika. Dan ketahui serta sadarilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rahasiamu. Sepandai apapun kita menyembunyikan dan menyimpan rahasia dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengetahui sebelum rahasia itu tersimpan dalam hati kita. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah lah yang menggerakkan serta mengatur segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita.
Wa nadhirin ila qalbika, dan senantiasa melihat dan mengawasi hati kita. Allah Maha mengetahui rahasia kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya Maha melihat ke dalam hatimu. Maha mengawasi seluruh gerak-gerik, demikian juga lintasan-lintasan dalam hati. Fa innama yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari salatmu itu mengikut kadar kekhusyuan, kehadiran hati, wa khudu'ika, demikian juga kerendahan diri. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil kerendahan hati, dalam bahasa Melayu kerendahan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita itu tergantung atau mengikut kadar khusyuk hati kita, demikian juga sifat rendah hati atau rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa tawadhu'ika wa tadarru'ika, sama. Tawadhu maksudnya rendah hati, wa tadarru' ya ketundukan jiwa. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah sifat khusyuk, demikian juga kehadiran hati, demikian juga tenang ya akan hadir di dalam hati kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila kamu tidak mampu seakan-akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan salat, maka setidaknya atau sekurang-kurangnya engkau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu, senantiasa mengontrol dan mengawasi gerak-gerikmu, baik gerak-gerik jasad maupun gerak-gerik hatimu. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilayka liya'lama kayfa salatuka fa'inda dhalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka thumma rji' ila nafsika wa qul fa illam yahdur qalbuka. Dan apabila hatimu belum lagi mampu untuk hadir, walam taskun jawarihuka, demikian juga jasadmu atau batang tubuhmu belum mampu bertenang ya. Likusuri ma'rifatika, disebabkan karena kurangnya pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika, maka bayangkanlah, imajinasikanlah kalau dalam bahasa Melayu, bahwa ada seorang soleh dari keluarga besarmu yang zuru ilaika, yang sedang melihat kepadamu saat kamu sedang salat, liya'lama kaifa salatuka, liya'lama kaifa salataka, untuk mengetahui tentang bagaimana engkau melakukan ibadah salat itu. Maksudnya kita membayangkan, mengimajinasikan bahwa kita sedang dilihat oleh seorang yang paling kita takuti, yang paling kita hormati, ya, yang paling kita agungkan dari keluarga kita, yang melihat diri kita sedang sholat ya. Seakan-akan kita dipantau. Fa'inda dzalika yahduru qalbuka, maka ketika itu hatimu akan hadir. Wa taskunu jawarihuka, demikian juga tubuhmu akan tenang ya, tidak banyak bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak ada hubung kaitnya dengan salat. Tsumma rji' ila nafsika, kemudian kembalilah ya, melihat dirimu sendiri. Wa qul, dan katakanlah, ya nafsu, ya nafsasu, katakanlah pada dirimu sendiri, wahai nafsu yang buruk, ala tastahina min khaliqika wa maulak, tidakkah engkau malu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Idza qaddarti ittila'a inda 'abdin zalilin min ibadihi 'alayki wa laysa biyadihi durruki wala naf'uki khash'at jawarihuki. Idza qaddarti, apabila engkau membayangkan ada seorang hamba yang hina dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang melihatmu, walaupun sebenarnya dia tidak mampu memberikan manfaat dan mudara kepadamu, kamu mampu khusyuk ya. Wa hasuna salatuki, demikian juga kamu mampu ya menghadirkan salat yang baik. Tsumma innaki ta'lamina, kemudian engkau ketahui
bahwa sesungguhnya annahu muttaliun 'alaika, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui dan melihat dirimu. Wala takhsha'ina li'azamatihi, akan tetapi engkau tidak mampu ya bersikap khusyuk ya ketika berhadapan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ahwa ta'ala indaki aqallu min 'abdin min ibadihi, apakah kehormatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagimu itu lebih ya rendah dibandingkan ya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba dari hamba-hambanya. Maksudnya kita berdialog dengan diri kita sendiri sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Kita membayangkan seakan-akan ada seseorang yang kita segani, yang kita hormati dari keluarga kita yang sedang melihat kita sholat. Pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang menyebabkan sholat kita itu akan khusyuk karena sedang dilihat atau dipantau oleh seorang. Nah, di sini kita bandingkan, ya, kita berbicara dengan diri kita sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga Maha melihat, bahkan penglihatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui isi hati dan rahasia kita itu lebih tajam dibandingkan pengetahuan seorang hamba Allah yang sedang melihat kita saat itu, yang mana dia hanya melihat zahir kita saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya isi hati kita. Apakah ya kita tidak mampu untuk menghadirkan kekhusyuan itu dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih teliti dan lebih tajam penglihatannya dalam hati kita. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya istifham inkari, maksudnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena ini merupakan satu dialog perbandingan antara penglihatan seorang makhluk dan penglihatan Allah pada diri kita. Fama asyadda tughyaniki wajahlaki, betapa pembangkang dan jahilnya engkau wahai nafsu, yang kita menghina diri kita. Wa ma a'zama adawataki li nafsiki, ya li nafsiki, betapa engkau sangat memusuhi dirimu sendiri. Maksudnya, mengapa engkau mampu khusyuk saat orang melihatmu, akan tapi engkau tidak mampu khusyuk saat engkau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Wa'lam mana tadi? Wa'ajil qalbaka bihadhil hiyal, maka sembuhkanlah keadaan hatimu dengan cara seperti ini. Fa'asahu ay yahdura ma'aka fi shalatika, ya moga-moga ya suatu saat nanti ya hati itu akan hadir bersamamu ketika melaksanakan sholat. Itulah satu di antara hilah atau cara yang boleh kita coba untuk menghadirkan hati kita ketika kita sholat sebelum takbiratul ihram. Fa innahu laisa laka min shalatika illa ma aqalta minha, karena sungguhnya engkau tidak mendapatkan apapun dari sholatmu kecuali mengikut kadar atau sesuai dengan kehadiran hatimu saat melaksanakannya. Maksudnya apa yang kita terima daripada Allah melalui ibadah sholat ini mengikut kadar kehadiran hati kita saat melakukan sholat tersebut. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati was-sahwi fa huwa ila al-istighfari wat takfiri ahwaj. Dan ibadah sholat yang kamu lakukan dalam keadaan hati yang lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka sholat seperti ini sangat perlu kepada istighfar dan penambalan, ya, penambalan dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Maksudnya sholat yang kita lakukan dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah itu perlu kita istighfarkan dan juga perlu kita tambal atau kita tempel kalau dalam bahasa Indonesia, dan ibadah-ibadah yang lain sehingga sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita sholat fardu, kita disunahkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah, rawatib, atau sholat taubat, atau sholat apapun juga sebagai persiapan sebelum kita masuk ke dalam sholat fardu, ya, yang akan menambal atau menempel kekurangan-kekurangan yang terjadi dan berlaku dalam sholat fardu kita. Demikian juga setelah kita melaksanakan sholat fardu, bila mana ada sholat rawatib ba'diyah, maka kita pun mendirikan sholat rawatib ba'diyah itu untuk mengisi kekosongan-kekosongan dan kekurangan-kekurangan yang terjadi atau berlaku dalam sholat fardu kita. Demikian juga setelah sholat pun kita
diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan kita untuk melaksanakan sholat dengan sempurna rukun, syarat dan adab-adab. Fa'idha hadara qalbuka fala tatrukil iqamah. Dan apabila hatimu sudah mulai hadir, maka jangan lupa iqamah sebelum melaksanakan sholat. Ini hukumnya sunnah, melakukan iqamah. Sama ada atau baik ketika kita sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Adapun berkaitan dengan azan, ya, saat sholat sendirian, maka para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat azan ketika kita hendak sholat sendirian itu hukumnya tetap pada posisi sunnah, akan tetapi juga ada yang mengatakan ya berubah menjadi mubah. Adapun bila mana kita ingin sholat berjamaah, maka alangkah lebih baik dan sempurnanya dimulai dengan azan, setelah itu ya disusuli dengan iqamah setelah melaksanakan sholat sunnah. Dan bagi para sahabat yang ingin membaca kitab ini, ya, tak perlu beli, sila download ke Syekh Google, ya, Syekh yang banyak sangat memberikan bantuan dan manfaat kepada kita berkenaan dengan kitab-kitab. Tulis, type kat situ, ya, Bidayatul Hidayah PDF, insya Allah akan nampak dan muncul, dan sila ya download free atau gratis. Wa in kunta wahdaka, walaupun kamu sholat sendirian, maka menyebutkan atau melakukan iqamah, membaca iqamah, ya itu hukumnya sunnah. Wa in nazarta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim, dan apabila wa in intazarta hudura jama'atin, apabila kamu hendak menunggu kehadiran jamaah untuk sholat bersamamu, fa'adzin thumma aqim, maka azanlah didahului dengan azan. Setelah azan, lakukanlah sholat sunnah, setelah itu baru melakukan iqamah. Fa'idha aqamta fanwi wa qul fi qalbika, dan apabila kamu sedang melakukan iqamah, maka ya niatlah, ya, kena ada niat. Wa qul fi qalbika, dan katakanlah di dalam hatimu, maksudnya ini berkenaan dengan sholat. Wa addi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sengaja saya ya melakukan sholat fardu ya, zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya, mula-mulanya, lafaz niat sholat ini kita lafazkan dengan lisan kita sebelum takbiratul ihram. Tujuannya untuk membantu kita, memudahkan dalam menghadirkan niat ketika kita takbiratul ihram. Karena di dalam mazhab Syafi'i, niat sholat itu kita lintaskan atau kita hadirkan dalam hati bersamaan ketika kita melakukan takbiratul ihram. Oleh karena itu, ta'rif dari niat dalam mazhab Syafi'i seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah an-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja atau melintaskan sesuatu bersamaan dengan awal permulaan daripada pekerjaan. Itu niat dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, kita melintaskan niat dalam hati bersamaan ketika kita melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita hadirkan. Tak perlu kita rincikan dan kita sebutkan dalam hati seperti mana kita menyebut dengan lisan. Kita hadirkan je. Yang kita hadirkan dengan kesadaran yang kita ini bahwa kita sedang melaksanakan sholat fardu zuhur. Contoh, Allahu Akbar. Ya. Oleh sebab itu disunahkan untuk talaffuz bin niyah, melafazkan niat dengan lisan dengan mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala sebelum kita takbiratul ihram. Tujuannya ya untuk memudahkan kita menghadirkan niat ya, atau melintaskan niat itu dalam hati ketika kita sedang takbiratul ihram. Jadi niat itu dalam hati. Adapun yang kita ucapkan sebelum kita takbiratul ihram itu belum dianggap sebagai niat. Karena niat dalam mazhab kita adalah lintasan ya hati ya, yang disengaja untuk melakukan suatu ibadah
bersamaan dengan awal dari ibadah perbuatan atau awal dari rukun ibadah tersebut. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika 'inda takbirika. Dan lintasan niat ini kena hadir dalam hati kita ketika kita atau di saat kita melakukan takbiratul ihram. Wala ya'zubu 'anka an-niyatu qabla al-faraghi min at-takbir, dan jangan sampai lintasan niat itu hilang dari hati kita sebelum selesai kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, bar itu merupakan akhir dari takbir. Maka sebelum kata bar dari kata Allahu Akbar itu selesai kita ucapkan dengan lisan, maka lintasan niat atau menghadirkan niat dalam hati kita haruslah atau sepatutnya telah selesai. Warfa' yadayka 'inda at-takbiri ba'da irsalihima awwalan ila hadhi mankibayka. Wa huma mabsutatani wa asabi'uhuma manshuratun ولا تتكلف ضمها ولا تفريجها بحيث تحاذي بإبهاميك حشمتي أذنيك وبرؤوس أصابعك أعلى أذنيك وبكفيك منكبيك فإذا استقرت في مقرهما فكبر. Maka ketika kita ingin takbir, kita kena mengangkat tangan ini. Ya, seperti itu. Ya, ini menyentuh sedikit. Ya, separuh ulama mengatakan demikian. Dengan tidak memaksa tangan untuk dalam keadaan rapat ataupun merenggangkan seperti ini. Biasa. Seperti ini. Seperti biasa macam. Jangan kita renggangkan seperti ini. Jangan juga kita rapatkan seperti ini. Seperti biasa saja. Mohon maaf. Ini macam ini. Ya. Kita luruskan dulu setelah itu. Seperti ini. Kita tarik ke atas dengan cara berlahan. Tidak perlu biasa saja. Ini pelan-pelan. Setelah tangan kita ini menyentuh di sini, barulah kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, sambil kita menghadirkan dan melintaskan niat dalam hati dan benak kita. Allahu Akbar. Ini sunnah seperti ini. Ada juga yang mengatakan seperti ini, ada juga seperti ini. Tidak ada masalah sebab semua kaifiat itu ada dalilnya daripada baginda Rasulullah SAW. Adapun yang dicontohkan oleh Al-Imamul Ghazali ini mengikut kepada mazhab Syafi'i. Allah, ini tak perlu kita paksa macam ini, tak perlu juga paksa macam ini. Biasa-biasa saja. Kita enggakkan. Ketika di saat ujung jari daripada ibham kita ini menyentuh telinga atau serata. Ya, serata itu maksudnya apa ya? Lurus dengan telinga kita seperti ini, maka saat itulah kita memulai mengucapkan takbir sambil hati kita melintaskan dan menghadirkan niat sholat di dalam. Summa arsilhuma birifqin wa la tadfa' yadayka 'inda ar-raf'i wal irsali ila quddamin daf'an wa la ila khalfin raf'an wa la tanfuthuhuma yaminan wa la shimalan. Fa idza arsalna, bila mana setelah kita takbir, kita nak turunkan tangan ke bawah, sebelum kita letak di atas dada kita, maka kita kena menurunkan tangan itu dengan cara berlahan. Jangan macam tentera, macam itu. Apatah lagi tangan ke kanan macam ini, ke depan, atau kiri ke kiri macam ini. Tak? Turunkan dengan cara yang baik, yang sopan, sebelum kita letak di atas dada kita. Karena itu hukumnya makruh. Malah boleh ya membatalkan sholat bila mana lebih daripada 3 gerakan yang berturut-turut. Faida arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika. Bila mana tangan itu telah lurus ke bawah, ya, kita turunkan lurus ke bawah, maka mulailah mengangkat kembali tangan itu sebelum kita letak ya di atas dada kita. Ya, di atas, ya pusat ke atas sedikit. Wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, dan muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri ketika kita meletakkan di atas dada kita. Wanshur asabi'al yumna 'ala tuli zira'ika al yusra waqbid biha 'ala qu'ika, dan
kita cara meletakkan tangan di atas, tangan kanan di atas, ya, tangan kiri yang kita sedang meletakkan di atas dada kita ke sebelah kiri sedikit, ini ya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud. Ya, letaknya seperti ini. Jari telunjuk ini, ya, ko itu maksudnya ini, ko. Ya. Ko kita pegang dan tangan ini ke zira'i, ke zira'. Zira' ini maksudnya ini, lengan, ya, lengan bawah. Seperti itu. Dan ke sebelah kiri sedikit, tetapi jangan terlalu ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri. Ya, tepat di atas ya jantung kita. Seperti itu. Ya, ada juga kaifiat yang lain. Ya. Seperti ini. Ya. Atau seperti ini diletakkan di bawah pusat sedikit atau di atas pusat sedikit, tidak ada masalah. Bahkan dalam mazhab Maliki mereka tidak ya berdekap, sedekap seperti ini, akan tapi mereka ya turunkan tangan mereka dan luruskan ke bawah. Tidak ada masalah karena semua itu berdasarkan hadis dan contoh-contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah perlunya kita membaca mazhab-mazhab yang lain agar kita mampu menciptakan suasana toleransi di antara kita umat Islam dalam menyikapi perbedaan mazhab. Tidak ada masalah. Satu di antara guru kami, Maulana Syekh Dr. Ibrahim Muhammad Al-Battawi Al-Hasani, yang juga lama mendidik kami, lebih daripada 4 tahun, 5 tahun. Akan tetapi beliau telah meninggal dunia. Beliau adalah mazhab Maliki. Ya. Kami banyak belajar tentang tata cara sholat ala mazhab Maliki dari beliau. Setelah takbiratul ihram, beliau luruskan tangan ke bawah. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita kekurangan ilmu dan terlalu ta'assub, fanatik terhadap ya, mazhab kita sendiri. Wa qul ba'da takbir, dan ya, katakanlah setelah takbiratul ihram dan sudah setelah meletakkan tangan di atas dada dengan cara yang disebutkan tadi, Allahu akbar kabira. Allah Maha Besar dengan kebesaran yang tiada tara. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang tidak terkira. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala di pagi dan siang, maksudnya memenuhi pagi dan siang, maksudnya memenuhi seluruh masa. Ya, seluruh masa, seluruh waktu. Tsumma qra, kemudian bacalah wajjahtu, dan sebagian yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu di kampung, inni wajjahtu. Boleh juga. Inni wajjahtu. Boleh langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Saya mengarahkan diriku. Wajah di sini bukan wajah ini maksudnya, tapi seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit, wal arda, demikian juga bumi, hanifan muslima, dengan kecenderungan kepada kesucian ajaran Islam, muslima, dengan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak tergolong sebagai orang-orang yang menyekutukannya. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salat dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, demikian juga hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian, dan yang demikian, dan dengan demikianlah umirtu, saya diperintahkan. Ya, wa ana minal muslimin, dan saya tergolong sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menghadapkan wajah atau jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri dan mempersembahkan hidup dan mati kita, salat kita, ibadah-ibadah kita, dengan tujuan hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan keuntungan habuan dunia. Demikian juga mendapatkan apapun yang menjadi hajat kehidupan kita selain daripada ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keikhlasan. Summa qul, kemudian katakanlah atau bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin setengah orang ada yang bertanya, ada tak dalil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Oh, ada. Di sini disebutkan ya bahwa baginda Rasulullah SAW membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Di sini diriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Imam Ahmad, Imam Baihaqi fi Sunanil Kubra, demikian juga imam yang lain, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qira'ah fi shalah. Beliau membaca sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim atau membaca Fatihah dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, min nafkhihi wa nafsihi, ya, wa hamzihi. Itulah bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disunahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma qra'il Fatihah. Kemudian bacalah suratul Fatihah. Ya. Dan di dalam mazhab kita membaca suratul Fatihah ini tergolong sebagai rukun salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang menjelaskan tentang kefarduan atau kewajiban membaca suratul Fatihah yang dianggap sebagai rukun dalam salat menurut mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalamnya. Itu bagi mazhab kita. Adapun mazhab yang lain, contoh semisal mazhab Hanafi, mereka tidak mewajibkan untuk membaca suratul Fatihah, akan tetapi hanya diwajibkan untuk membaca ayat Al-Quran walaupun bukan suratul Fatihah. Karena mereka berlandaskan atau berasaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah daripada Al-Quran sesuai dengan kemampuanmu. Maka tidak menjadi wajib dalam mazhab mereka untuk membaca suratul Fatihah. Akan tetapi yang diwajibkan adalah membaca ayat daripada Al-Quran. Ya, tak kiralah surat Fatihah ke Qul a'udzu birabbin nas ke atau setakat ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, tak ada masalah menurut mazhab mereka. Adapun kita mazhab Syafi'i, membaca suratul Fatihah dan membaca bismillahirrahmanirrahim yang merupakan bagian daripada suratul Fatihah itu merupakan suatu kefarduan, merupakan satu rukun dalam salat. Waqra'il Fatihah bitasjdidatiha. Bacalah Al-Fatihah dengan kesempurnaan tasjdid yang ada pada setiap huruf yang bertasjdid. Sebab ya tasjdid yang ada di atas huruf itu menandakan bahwa huruf itu berganda dua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap huruf yang ada tasydid itu dianggap sebagai dua huruf yang digabungkan. Oleh sebab itu bila mana ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bacaannya tidak sah dan sholatnya pun dianggap batal. Oh, bukan sholatnya dianggap batal, bacaannya dianggap tidak sah karena dia sedang dalam membaca Fatihah, dan diwajibkan untuk mengulangi sampailah bacaan itu benar. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak seberapa paham tentang hukum ahkam, maka dianggap sah, dimaafkan. Tapi diwajibkan untuk menuntut ilmu, memperbaiki bacaan dia. Oleh sebab itu perlu pelatihan dan bengkel-bengkel bacaan Fatihah. Dibuka di surau-surau, di masjid-masjid, untuk menyempurnakan satu di antara rukun sholat kita, yaitu bacaan Fatihah, agar bacaannya benar dan fasih, sehingga rukun satu di antara rukun sholat ini sempurna. Wajtahid fil farqi baina ad-dadi wad-dha, dan berusahalah sekemampuan kamu untuk membezakan penyebutan huruf dha dan Allah. Fi qira'atika fi shalah, dalam bacaan Fatihahmu ketika salat. Wa qul amin, dan katakanlah amin di penghujung setelah membaca suratul Fatihah itu. Wala tasilhu biqaulika wala dhalina waslan, dan janganlah kamu menyambung bacaan amin itu dengan bacaan penghujung dari suratul Fatihah ketika menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kita katakan waladdallina amin, tetapi kita berhenti sekejap. Waladdallin amin, mengikut agak-agak kadar atau ukuran masa kita senyap atau
diam sebentar itu kira-kira bacaan subhanallah. Waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan kita sambung langsung. Jangan kita sambung. Wajhar bil qira'ati fi subhi wal maghrib wal isya'ani fi raka'ataini al-awlayaini. Illa an takuna ma'muman wajhar bit ta'min. Dan jaharkanlah atau nyaringkanlah bacaanmu pada sholat subuh, maghrib dan isya. Yang dimaksud di sini menyaringkan adalah pada dua rakaat pertama. Apabila kita sholat sendirian, illa an takuna ma'muman, kecuali apabila kamu sebagai makmum mengikut kepada imam, maka kita tidak dibenarkan untuk menyaringkan bacaan Fatihah dan bacaan surah sama ada pada dua rakaat pertama ataupun pada rakaat-rakaat yang lain. Wajhar bit ta'min, dan nyaringkanlah penyebutan amin setelah membaca Fatihah. Waqra fi subhi ba'da al-Fatihati min surati at-tiwali min al-mufassali wa fil maghribi min qisarihi wa min adh-dhuhri wal 'asri wal isya'i min awsatihi nahwa was-sama'i dhatil buruj wa ma qaraba min as-suwar wa fi subhi fi as-safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa la tasil akhira as-surati bi takbiril ruku' walakin ufsul bainahuma bi miqdari subhanallah. Dan bacalah pada waktu subuh setelah membaca surat Fatihah dari min suwari at-tiwali minal mufassal, surat-surat pendek yang sedang. Di sini disebutkan surat-surat pendek yang sedang itu mulai dari Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Itu di antara surat-surat yang surat-surat panjang yang sedang, bukan surat yang panjang sangat, panjang yang sedang. Istilah dalam bahasa Indonesia. Wa fil maghribi min qisarihi, dan di salat maghrib membaca surah-surah yang lebih pendek daripada itu. Wa fil zuhuri wa fil asri wal isya min awsatihi. Adapun ketika kita salat zuhur, asar dan isya, maka kita ambil yang pertengahan. Contoh misalnya was-sama'i dzatil buruj. Wa ma qaraba minas suwar, atau surah-surah yang ayat dia hampir serupa dengan jumlah ayat daripada jumlah panjang surah daripada surah Al-Buruj. Wa fi subhi, adapun ketika salat subuh, fi safar, ketika sedang dalam keadaan musafir, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa la tasil akhir surati bi takbiratir ruku', bi takbiril ruku'. Dan janganlah engkau menyambung akhir dari suatu surah yang kamu baca dalam salat dengan takbir ruku'. Misalnya minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Minal jinnati wan nas. Setelah itu Allahu akbar. Jangan kita sambung. Walakin ifsul bainahuma bi miqdari subhanallah. Akan tetapi pisahkanlah, jarakilah antara penyebutan akhir surah dengan takbir ketika kita ingin ruku. Karena ada fasal dia. Ada jarak gitu. Kita akan baca secara singkat. Sebab dalam 10 menit kita akan sholat maghrib. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nazaraka ila musallak. Dan senantiasalah kamu ketika kamu berdiri melakukan sholat, mutriqan qasiran nazaraka ala musallak. Menundukkan kepala kita sedikit dan memusatkan, memfokuskan pandangan kita ke tempat sholat kita, maksudnya ke tempat sujud kita. Jangan ke sana kemari, tengok atas karena itu hukumnya makruh. Falidzalika ajma'u li hammika wa ajdaru li huduri qalbika. Karena ini lebih mampu menghimpun hatimu untuk boleh hadir dalam melakukan sholat. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika. Dan jangan sampai engkau melihat ke kanan ke kiri ketika engkau sholat. Tsumma kabbir liruku'i warfa' yadaka kama sabaq. Kemudian takbirlah untuk melakukan ruku'.
Warfa' yadaka kama sabaq, dan angkatlah kedua tanganmu seperti ketika engkau melakukan takbiratul ihram. Ya, sebelum kita ruku. Allahu akbar. Seperti itu. Sunnah hukumnya. Tak wajib pun tapi sunnah. Wa muddat takbira ila intihai ruku' thumma dha' rahataika ala rukbataika wa asabi'aka mansyuratan. Kemudian panjangkanlah takbirmu ketika hendak ruku. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Ya. Itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, takbirnya pendek-pendek. Ya. Pendek-pendek. Berbalikan dengan takbir kita. Kalau takbir kita, panjangnya takbir itu mengikut panjangnya masa kita bergerak dari satu rukun ke rukun yang lain. Adapun mazhab Hanafi dia berbeza, ya, kebalikan daripada mazhab kita. Kemudian panjangkanlah takbirmu sampai selesai engkau ruku, maksudnya sampai posisi ruku itu sempurna. Tsumma dha' rahataika ala rukbataika. Kemudian letakkanlah kedua rahataik. Raha itu maksudnya ini. Ini raha. Ya, seluruh telapak tangan. Ini kaf, seluruh telapak tangan ini kaf. Adapun roha ini, roha. Sebab bila mana kita duduk dengan bertiangkan tangan kita, kita menumpukan berat itu di sini sehingga dipanggil roha. Ya. Kita letak di atas kedua lutut kita. Wa asabi'aka mansyuratan, dalam keadaan jari jemari kita itu ya terpisah-pisah, maksudnya terlerai seperti ini. Jangan kita rapatkan seperti ini. Tapi begini karena lutut ini persis di sini. Wansub rukbataka, dan luruskanlah lututmu, jangan kita bengkokkan. Ya, jangan kita bengkokkan, luruskan lutut itu. Dan kalau kita belajar tentang filosofi dan keunikan sholat itu luar biasa, terutama terkait dengan kesehatan. Orang yang rajin sholat, terutamanya sholat-sholat yang panjang, misal sholat tasbih, insya Allah tak perlu exercise, tak perlu olahraga. Dengan sholat itu dia akan senantiasa sehat. Ya, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama kita di masa lampau. Wansub rukbataika wa mudda adhahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan kas-sahifati. Ya, kas-sahifah di sini apa maksudnya? As-sahifah, ya, kalloh, ya. Dan panjangkanlah, ya, maksudnya bentangkanlah dhahrak, belakangmu, wa unuqak, demikian juga lehermu, wa ra'saka, demikian juga kepalamu, mustawiyan kas-sahifah. Maksudnya kita bentangkan, kita luruskan mulai dari punggung, dari belakang kita. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya punggung. Tapi kalau dalam bahasa Melayu punggung itu mohon maaf pantat kalau istilah kita. Ya, jadi saya menggunakan dua istilah. Yang pertama adalah meluruskan punggung dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Melayu itu belakang. Kalau punggung itu dalam bahasa Melayu artinya pantat. Tapi kalau kita kan belakang kita kan, maksudnya meluruskan belakang kita. Demikian juga kepala, dengan kepala yang lurus, jangan mengatas begini, tapi luruskanlah. Ya, sehingga lurus bagaikan lauh. Lauh itu bagaikan kertas. Bagaikan papan lah istilah kita. Sehingga apabila diletakkan air dalam gelas di atasnya, maka dia tidak akan tumpah. Ya, maksudnya lurus, betul-betul lurus. Kecuali bagi orang yang memang belakangnya sakit, ada sakit, ya tidak apa-apa, karena ini ya tidak wajib, ini sunnah hukumnya. Tetapi dengan melakukan sunnah itulah sholat kita insya Allah akan sempurna. Wajafin mirfaqaika an jambaika, dan jauhkanlah atau renggangkanlah sikumu dari lambungmu, renggangkan sedikit, jangan dirapatkan seperti ini tapi renggangkan. Ya, renggangkan antara siku dengan lambung kita. Wal mar'atu la taf'al dzalika bal tadummu ba'daha ila ba'din. Ini bagi laki-laki. Adapun perempuan, ya dia dengan cara merapatkan sedikit kedua siku itu ke lambung. Jangan membuka seperti ini. Itulah perbedaan antara salat ya lelaki dan perempuan. Wa qul, dan katakanlah ketika kamu ruku,
subhana rabbiyal azimi. Ya. Maha suci, ya, Tuhanku dan yang Tuhanku yang maha agung. Sebanyak 3 kali. Ini 3 kali bila mana kita menjadi imam. Adapun bila mana kita sholat bersendirian atau sholat sendiri, disunahkan untuk membaca sampai 5, 7 atau 10 kali. Wa in kunta munfaridan faziyadatu ila 7 wa 10 hasanun. Dan apabila kamu sholat sendirian, maka menambah bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, boleh kita tambah wa bihamdi karena ada riwayat yang lain dengan tambahan wa bihamdi, ya, sebanyak 7 atau 10 kali. Summa rfa' ra'saka hatta ta'dila qa'iman. Kemudian ya angkatlah kepalamu hatta ta'dila qa'iman, sampai kamu lurus, ya, berdiri lurus, maksudnya i'tidal dengan lurus. Ya. Warfa' yadaika qailan, dan angkatlah, ya, tanganmu seperti kita takbiratul ihram tuh setelah ruku kan. Allahu Akbar. Dengan mengucapkan, ya, doa atau pujian sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapapun yang maha mendengar siapapun yang telah memujinya. Fa idza stawaita qa'iman, dan apabila kamu telah tegak berdiri kembali setelah ruku, bacalah Rabbana lakal hamdu. Kita membaca sami Allahu liman hamidah itu bersamaan ketika kita mengangkat kepala dan menuju ke posisi berdiri dengan lurus. Dan apabila telah berada pada posisi berdiri dengan lurus, maka bacalah Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, puji-pujian, segala puji-pujian hanya milik-Mu. Mil as-samawati wa mil al-ard. Yaitu pujian yang memenuhi langit-langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau memenuhi segala sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu. Wa in kunta fi faridati subhi, dan apabila kamu sedang melakukan salat subuh fardu, faqra'il qunuta fi rakaati tsaniyati fi i'tidalika minar ruku'. Maka bacalah doa kunut ketika kamu telah berada dalam posisi tegak lurus berdiri setelah melakukan ruku'. Dan ini semuanya ada hadis-hadisnya, tapi saya tidak sebutkan karena waktu kita sangat sempit. Summasjud mukabbiran. Adapun doa kunut ya seperti yang selalu kita dengar, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Demikian juga doa-doa yang lain. Dan cukup sebagai pengganti Allahumma hdini fiman hadait dengan doa-doa yang lain. Misalnya ada adik-adik kita yang baru belajar agama, misalnya belum seberapa mampu untuk menghafal doa kunut, maka membaca doa lain pun tidak apa-apa. Membaca bismillahirrahmanirrahim misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka itu cukup. Atau membaca misalnya sepotong dari doa itu, atina fid dunya hasanah misalnya, tidak apa-apa. Yang penting ada doa. Summasjud mukabbiran aw ghaira rafi'il yadain. Kemudian sujudlah, ya, dengan seraya menyebut takbir tanpa perlu mengangkat tangan, seperti ketika kita melakukan i'tidal. Setelah melakukan i'tidal, wada' awalan 'alal ardi rukbataika thumma yadaika. Dan letakkanlah kedua lututmu, ya. Yang paling pertama engkau letakkan adalah kedua lututmu di tanah atau di lantai. Thumma yadaika, kemudian kamu letakkan tanganmu. Itu susunannya, mulai dari lutut baru ke tangan. Thumma jabhataka maksyufatan, kemudian kamu letakkan dahimu, ini jabah, dalam keadaan terbuka. Nah, berdasarkan keterangan ini dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang menggunakan niqab, purdah, menggunakan penutup wajah ketika sholat, perempuan yang menggunakan penutup wajah, maka dia diwajibkan untuk membuka penutup wajah itu agar dahi ini terkena lantai ketika sedang sujud. Dan ini wajib terkena lantai tanpa adanya penghalang. Seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wada' anfaka ma'al jabhah, dan letakkanlah, ya, hidung kamu ini juga ke lantai seperti engkau meletakkan ini jabhah, dahi.
Ini harus kena, jangan diangkat seperti ini, tapi ini harus kena ke bawah. Wajafi mirfaqaika an jambaika, dan jarakilah atau renggangkanlah antara dua sikumu dari lambungmu. Ya, itu bagi laki-laki ya. Adapun perempuan ya harus merapatkan. Wa aqilla batnaka an fakhidaika. Demikian juga renggangkanlah antara perut dan pahamu. Jangan kita rapatkan antara ya, paha dan perut kita. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Adapun perempuan jangan melakukan seperti gerakan laki-laki. Ada caranya sendiri seperti yang disebutkan tadi, dengan merapatkan sedikit. Wada' yadaika 'alal ardi hazwa mankibaik, dan letakkanlah kedua telapak tanganmu di lantai yang searah atau selurus. Ya, seluruh dengan ya mankibaik. Seperti itu. Pundaklah. Ya, mohon maaf, pundak. Ya, sedikit. Wala tafrush zira'aika 'alal ardi. Ya, dan janganlah kamu merenggangkan. Ya. Mohon maaf, jangan kamu meletakkan, meratakan zira'ai ini, siku ini ke lantai. Ya. Jangan seperti itu. Karena itu merupakan cara yang dilakukan oleh anjing, mohon maaf. Kita baca sedikit lagi. Wa qul subhana rabbiyal a'la salasan aw sab'an wa ashran in kunta munfaridan. Bacalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, yang maha agung. Salasan 3 kali, aw sab'an atau 7 kali, aw ashran atau 10 kali, in kunta munfaridan apabila kamu ya, sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Insyaallah mungkin tengah malam nanti, karena setelah maghrib ini saya ada kegiatan di luar. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Insyaallah. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dan ikhlas, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para sahabat dan jamaah yang ada di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor dan sekitarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.